Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, banyak orang mentertawakan kesungguhan dan keteguhan hati umat Islam ketika ingin melakukan sesuatu. Katakanlah ingin melakukan boikot terhadap Israel dan produk turunannya. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia saudaranya Zainab Al-Ghazali. Dalam beberapa ceramahnya dia sering menukil ucapan Musa Dayan. Musa Dayan itu adalah kepala staf Angkatan Perang Israel di dalam Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Oktober tahun 1973. Al-Ghazali menukil begini, kata dia, Musa Dayan yaqul, nahnu Israiliyun la nakhaf anil Arab wala alal muslimin. Kami katanya orang-orang Israel nggak takut itu sama orang Arab dan orang Islam. Lesh, kata Syekh Ghazali, haula ma yakraun. Orang-orang Islam tuh nggak ada lagi membaca, orang Arab nggak suka baca lagi, udah bahlul. Wa iza qara'u ma yafhamun. Kalau dia membaca nggak paham. Wa iza fahimu la ya'malun. Kalau dia ada yang paham itu nggak mengamalkannya. Jadi kalau dia sudah nggak baca, kalau baca nggak paham, kalau paham nggak mau ngamalin. Ini dinukil sering oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tapi saya tidak tahu dari kitab apa, dari ucapan Musa Dayan yang dia nukil. Karena Dayan tentu bicara tidak dalam bahasa Arab. Dia bahasa Inggris atau bahasa Ibrani. Dalam memoir Dayan saya lihat nggak ada kata-kata ini. Dan Syekh Al-Ghazali tentu tidak menukilnya dalam bahasa Inggris. Mungkin diterjemahkan orang ke dalam bahasa Arab. Tapi karena dia seorang syekh, ya sudah orang percaya saja ini satiran dari Panglima Israel. Memang dalam perang Arab Israel tahun 1967 itu Arab keok itu. Wilayah Israel bertambah dua kali, bahkan ya dua kali dari wilayahnya sebelum perang 67. Dia mendapat dataran tinggi Golan, kemudian di selatan Lebanon, lalu dia kuasai Yerusalem dan tepi barat seluruhnya, dan juga dia mengambil wilayah Sinai. Dari ucapan Syekh Al-Ghazali ini ingin dia mengingatkan kepada kaum muslimin supaya lebih seriuslah kalau dalam bertindak dan berbuat. Karena kita lihat salah satu kelemahan umat Islam kita ini itu nggak pernah serius. Contoh ya, itu dalam aksi 212 ya. 212 mungkin tahun 2017. Itu ketika itu ada aksi demo yang sangat besar. Yang jumlahnya ada yang menyebut 7 juta gitu. Saat itu tuh yang menarik bagi kita adalah ada satu merek roti itu diboikot. Orang senang, oh ini sebentar lagi collab nih pabrik roti. Tapi ternyata semangat boikotnya itu hanya 2 hari. Hari ketiga roti itu dijual orang seperti biasa. Jadi umat Islam ketika itu yang teriak-teriak, semangatnya untuk tidak makan roti itu hanya 2 hari sanggupnya. 2 hari. Nah, lihat lagi sekarang aksi boikot gitu. Boikot produk Israel.
Saya sering gitu lihat ustadz di masjid teriak-teriaknya minta ampun gitu. Ternyata dia ketemu lagi makan di KFC. KFC kan termasuk list yang diboykot itu. Saya tanya, Ustadz, kok di sini? Habis istri ana katanya. Istrinya dia kambing hitam kan. Istri ana maksa ke sini. Padahal dia ikut mengkampanyekan memboikot produk Israel. Tapi desakan istri aja dia sudah nggak sanggup. Mungkin yang lain nanti desakan cucu, ya cucunya minta kemari. Ini tentu saja miris kita ya. Lalu apa hubungannya ini dengan Yusuf Mansur, dengan merek usahanya yang paling terdepan saat ini, warung steak and shake. Ini umat Islam sanggup nggak gitu untuk memboikot? Ya ada yang mengatakan sanggup, tapi buktinya nggak peduli juga orang. Padahal itu jelas-jelas usahanya itu dicurigai oleh banyak orang, itu hasil mengelabui, hasil pat gulipat, hasil dalam tanda kutip ini itu dia selewengkan gitu. Baik harta jemaahnya sendiri dari masjid kota wisata Cibubur atau di tempat lain. Apakah itu dalam paket tabung tanah, sedekah, atau itu bisnis batu bara. Udah nyata-nyata ke orang merasa semua itu pasti itu. Tapi sanggup nggak orang untuk tidak makan di tempatnya? Ternyata orang nggak sanggup. Nah ini gimana mau melawan yang besar-besar ini? Ini Yahudi yang jauhnya ribuan kilo, dia semangat-semangat doang. Lantas 2 hari udah nggak sanggup lagi gitu. Kalau ketahuan misalnya nih, aduh, sorry deh, gitu dia. Kan dia nggak perlu minta sorry ke kita, dia sendiri yang membuat keyakinan gitu. Jadi kalau kita banding-banding, nggak usah kita bandingnya dengan Nabi Muhammad kejauhan, atau dengan sahabat kejauhan. Kita banding aja dengan orang non-muslim, namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, coba bayangkan tuh, dia memboikot produk Inggris yang disebut dengan perlawanan damai gitu. Itu diantara boikotnya itu apa? Tidak memakai pakaian produk sutra yang datang dari London. Dia sanggup memakai pakaian dengan bahan yang diproduksi di India, yang ditenun oleh masyarakat India yang bahannya kasar gitu. Dan Gandhi sanggup melakukannya. Dan dia melakukan bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. Mungkin beberapa tahun gitu. Sampai produk-produk Inggris bangkrut di India. Itu istiqamah namanya, kalau kita bilang kan istiqamah namanya. Ini dia suruh produk diboikot. Jadi dapat kita bayangkan mentalitas kita seperti itu. Jadi kalau kita ajak nih, ini usaha dibangun atas modal tipu gitu. Sebentar aja dia nggak masuk ke dalam jiwanya gitu. Padahal itu tokoh-tokoh agama. Kenapa tokoh-tokoh agama nggak mau bersuara gitu? Karena mereka tuh boleh jadi nggak bisa memvonis gitu, nggak bisa menjatuhkan hukuman tentang status sesuatu. Jadi kalau begini keadaannya, gitu, orang-orang gila di tengah masyarakat kita bisa dianggap wali, orang sinting dianggap pemimpin, penipu dipercaya, dia pakai jubah dikit dipanggil ustadz, ya kan? Pakai jubah dikit ustadz. Dia cerita yang aneh-aneh dibenarkan gitu. Itu kenapa figur seperti Yusuf Mansur itu muncul gitu. Usahanya mentereng. Padahal itu dia tilap itu dari banyak masjid. Dia ajak orang bersatu sedikit, nggak mau. Nah, tapi kita yakin dengan berjalannya waktu, semangat masyarakat itu pasti akan tumbuh. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini kan ada itu hukuman gitu. Hukuman pertama kepada Yusuf Mansur itu apa? Dia nggak ada undang-undang lagi, ceramah sekarang udah. Nggak ada tempat buat dia gitu. Karena tuh dia sekali-sekali datang ke Pulau Tidung, ya kan? Woi, kita dipanggil ceramah nih gitu. Karena di kota dia sudah nggak dikasih tempat. Itu salah satu bentuk hukuman
dan boykot. Kemudian yang kedua, channel-channel dia nggak ada yang nonton. Kalaupun ada yang nonton pasti komentar ditiadakan. Kenapa? Karena orang pasti akan memaki dia. Jadi kita lihat, oh semangat juga masyarakat kita ini. Jadi biar kita tidak ditertawakan gitu oleh orang-orang Israel itu, kan dengan sombong itu Musa Dayan, Jenderal Musa Dayan. Kami nggak takut katanya kepada orang Arab dan kepada kaum muslimin. Ya, nggak takut kami katanya. Ya mentalnya kayak gini. Tapi kita yakin dari Indonesia ini semangat tinggi gitu. Dan kita lihat, kita yakin nanti Yahudi pesek ini juga akan dihukum. Termasuk nanti Israel Connection. Orang pasti akan marah. Nah, Yusuf Mansur ini teman-temannya itu adalah Israel Connection. Maka mestinya ya usaha-usaha itu juga masuk dalam list yang harus dijauhi. Karena tidak menguntungkan apa-apa kepada perjuangan kaum muslimin. Dan mudah-mudahan dari sindiran Musa Dayan ini yang notabene-nya adalah panglima dalam perang 1967. Lalu pada tahun 1973 dia dipecat oleh Perdana Menteri Golda Meir. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan, yaitu tidak bisa mendeteksi musuhnya dan tertidur di saat pasukan Mesir masuk ke wilayah Israel. Jadi mudah-mudahan kita makin bersemangat ya. Kalau sekali kita nyatakan boikot kepada Israel, juga kita nyatakan boikot kepada teman-teman Israel. Sekali orang Islam mengatakan memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel, kita juga memboikot usaha-usaha yang punya koneksi dengan Israel Connection. Nah, Yusuf Mansur ini dengan usaha warung steak and shake-nya itu jelas ya, dia punya koneksi dengan Israel Connection. Seperti dalam foto yang kita lihat di dalam video kita sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.